nomor 181 tahun 2023 tanggal 24 April 2023 tentang penetapan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kota Bengkulu periode 2023-2027 kepada Bapak Ali Akbar SPDI MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu nomor 181 tahun 2023 tentang susunan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kota Bengkulu periode 2023-2027 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu nomor 181 tahun 2023 tentang susunan kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid Kota Bengkulu periode 2023-2027. Majelis Pertimbangan 1. Wali Kota Bengkulu 2. Haji Subari SAG 3. Mahasukman MHI 4. Tahirman MH 5. DRS Indri Suryanto MPD 6. Nuraini MPD 7. Haji Ramelgon MPD 8. Abu Bakar MHI 9. Juni Putra MHI. Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Ketua Harian Kepala Seksi Urusan Agama Islam Bimas Islam, Wakil Ketua Harian 1. Haji Romli Ronan RC 2. Haji Murni STHI MHI 3. Haji Dimyati SPD 6. Haji Mahmuda MHI. Sekretaris Pargeran Nobrian Tony SPDI, Bendahara Susi Minarni SE. Pada nama yang telah dibacakan untuk dapat mengambil barisan yang relevan dan yang lainnya dapat menyesuaikan. 1. Bidang Igaro, Ketua Dr. Haji Barozi SPD MSI, anggota. Untung Kusnari SE MAB, anggota. Ajeng Jainuri SPDI, anggota. Didi Argumanta SE, anggota. Airin SAG 5. Briti Herlina SEM Arga, anggota. Yurlan Abidi MPD 2. Bidang Imaro, Ketua. Sokron Jayadi SOC MPD, anggota. Herawati Esos, anggota. JA Siti Zulhaida, anggota. Arisa, anggota. Didi Dies Miryala SH, anggota. Sopran Herdianto SPD, anggota. Ahmad Ahyan MPD 3. Bidang Reaya, Ketua. Haji Rahmadan Subihi STMM, anggota. Fahmi Nopriansa SPD, anggota. Sabritan SE, anggota. Bambang Haryanto SPDI, anggota. NS Wiwit Agustina SL, anggota. Intan Naman SH, anggota. Siti Fahrika. 4. Bidang Bantuan Hukum dan Advokasi, Ketua. Haji Al-Mudassir SAG MPD, anggota. Yasir Daulay MPI, anggota. Wardiwansa, anggota. Zulkarnain, anggota. Eko Setiawari SH, anggota. Yudi Pratikno SE, anggota. Nofrita SPD 5.
bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Ketua Eli Agustina MPD, anggota Rahayu MPD, anggota Dindia Rusli MPD, anggota Nurfiatra SPD, anggota Suryada Aulia SS, anggota Devi Oktariani SE, anggota Cahaya Riyadi SAG. 6. Bidang Humas dan Informasi. Ketua Fahroni SPD, anggota Jihad Al-Mokaro, anggota Kopi Anggraini SEKOM, anggota Ariel Puspita SEKOM, anggota Mawani SS, anggota Jiwantara, anggota Febri Rahmadani SIP MAP. 7. Bidang hubungan antar lembaga. Ketua Muhammad Ali SPDI MPD, anggota Dodi Herawati SKOP, anggota Rina Apriati SAG, anggota Zawir dan SE, anggota Lini Marlini SPD, anggota Rusdan Aswari SPD, anggota Erdiansa SHI. 8. Bidang kepemudaan dan remaja masjid. Ketua TRA Linda Suryani, anggota Ishak Surya Eskom MPD, anggota Muhyiddin SE, anggota Dr. Erlianti MPD, anggota Henry Kuswiran MPD, anggota Nurjaya SH, anggota M. Soleh Eskom MKOM. Bidang zakat dan wakaf. Ketua Haji Bunyani SAG, anggota Osman FBD SEMM, anggota Lista Sosi TV Sumanti SPD, anggota Mary Yuliana SOS, anggota Sonik Hari SEMM, anggota Erlieta Fitri SPD. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 April 2023. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan ditandatangani Haji Muhammad Abdul. Terima kasih. Selanjutnya, pengukuhan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Kota Bengkulu periode 2023-2027 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Bengkulu. Pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Abdul SPDI MM disilakan. Rahmat dan taufiknya pada hari ini Selasa tanggal 14 November 2023, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selaku Ketua Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid atau BKN Provinsi Bengkulu dengan resmi mengukuhkan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid atau BKN Kota Bengkulu untuk periode 2023 sampai 2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi dan untuk mewujudkan masjid-masjid yang makmur dan berdikdaya kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Bengkulu selaku Ketua Pengurus BKN Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Muhammad Abdul SPDI MM, saya tanda tangan. Pada kesempatan pagi ini, saya dengan Pak Haji Lodi MHI, juga dengan Pak Kamil, Ketua Kapasitus sebagai PLT Kapiturais, mengikuti Rakernas BKN tingkat nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dan Rakernas itu kita ketahui bahwa BKN ini adalah badan bentukan Kementerian Agama. Legitimate ya dalam rangka untuk peningkatan layanan pemberdayaan masjid dan peningkatan mutu keagamaan terutama agama Islam itu sendiri di masjid. Kemudian
Maka ketuanya itu tidak menyebut nama, tapi menyebut jabatan. Kepala Kelurahan sebagai Ketua BKM Kabupaten Kota dan Pak Kamil sebagai Ketua BKM Provinsi Bengkulu, Pak Dirjen Islam sebagai Ketua BKM tingkat nasional. Kita ketahui BKM ini terbentuk ya, mulai tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat kabupaten kota, dan tingkat kecamatan. Nanti pasca kegiatan pengukuhan BKM tingkat kota Bengkulu akan kami lakukan pengukuhan BKM tingkat kecamatan yang ada di Kota Bengkulu di 9 kecamatan. Silakan kepada kepala daerah untuk menyiapkan sini mungkin perihal pengukuhan BKM tingkat kecamatan. Kita ketahui payung hukum BKM ini adalah yang awalnya PMK 54 tahun 2006. Tapi dari rakernas itu digagas nanti payung hukumnya akan ditingkatkan menjadi PPS, ya. Dan itu salah satu rekomendasi rakernas dan sudah direspon positif oleh Pak Presiden Republik Indonesia ketika rakernas, ketika pembukaan acara offline di Gedung Istana Negara. Mudah-mudahan nanti akan eksistensi atau keberadaan BKM ini akan dapat diperhitungkan di masa-masa yang akan datang. Kalau ada yang kurang berkenan, cukup menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak rekan yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Abdu, SPDI MN. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Kota Bengkulu beserta seluruh pejabat baik struktural maupun nasional, Pak Kadubag, para kasih, kemudian seluruh kepala KUA, kepala madrasah, pejabat fungsional lainnya. Mohon maaf nanti didapatkan disebutkan dan persatu. Yang kami hormati ada juga pimpinan Pak Desi, Pak Arif, terima kasih Pak Arif, kemudian Bapak Kabak TU sekaligus beliau adalah CLT Kadif Urais atau wilayah Selatan Provinsi Bengkulu. Tentunya marilah kita tendensinya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun terlambat, ini yang ke-9 ya. 9 sengaja kota terakhir kita nanti di ujung-ujung. Tapi yang paling ujung kaur kena gagal karena ada kegiatan kepala kemenangnya yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga dia terlambat terakhir. Selasa depan sahur. Alhamdulillah kita hari ini sedang melaksanakan pengukuhan yang mana telah didahului dulu rakernas. Nah, ini ada untungnya juga setelah rakernas sudah punya bahan yang luar biasa untuk menjalani tugas dan mengembangkan amanah yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita hari ini semuanya tentunya selalu berharap berdoa kepada Allah Taala apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Taala menjadi amal ibadah bagi kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kalau Bapak Ibu yang kami hormati, pada intinya BKM ini apa yang disampaikan oleh Bapak akan merupakan lembaga organisasi yang resmi di amanah dari pemerintah yang diawali ada CMA 54 2006 dan pada tahun 2002 itu sudah direvisi sehingga terbentuklah pengaktifan kembali yang sempat stagnan sebentar ada beberapa tahun namanya ada tapi tidak berjalan. Hingga 2022 di akhir terbentuklah pengurus pusat. Maka berjalan di 2023 terbentuklah pelantikan dan pengukuhan pengurus provinsi. Dan dengan harapan setelah
provinsi melakukan pengukuhan. Alhamdulillah hari ini dari 10 yang ke 9 kita insya Allah salah satu selesai. Kita mengukuhkan di tingkat kabupaten dan kabupaten sesuai dengan instruksi dari Pak Kantoran tadi, benar harus membentuk dan mengukuhkan pengurus di kecamatan. Setelah ini dari amanah apa yang dibahas dalam rakernas, dan rakernas itu langsung direspon oleh Bapak Presiden langsung. Jika kita pembukaan rakernas saja disediakan di tempat waktu, tempatnya di Istana Negara. Ternyata saya belum pernah masuk Istana Negara, gara-gara BKM masuk Istana Negara. Jadi berkah juga dari Istana Negara. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk masuk istana. Masuk istana itu luar biasa, tidak semudah yang kita bayangkan. Persiapannya 1 hari full, acaranya cuma 30 menit. Itu persiapannya sudah nunggu, sudah memang. Kenapa? Memang jadwalnya padat. Kita untuk masuk ke sana juga harus melalui jalur lalu lintas yang padat. Jadi kalau tidak dihitung waktunya, kita tidak kebagian waktu. Jadi sampai di gerbang kita harus jam sekian. Jam sekian itu sudah karena teman-teman yang lain masih ada program-program lain. Sehingga tepat waktu, alhamdulillah rakernas dapat dilaksanakan. Dan dilanjut malamnya sampai 3 hari, teman-teman Pak Kantoran dan Pak KPU selaku Kabid Urais dan teman-teman yang lain pengurus ada Tukina membahas tentang program kerja rencana kerja ke depan. Untuk itu setelah kita membentuk semua kecamatan, insya Allah kita juga harus melakukan rakernas dapat kerja daerah sehingga benar berjalan. Dan ini tidak main-main Pak, tidak main-main, dan ini ada payung hukumnya sudah jelas dan akan ditingkatkan jadi perpres. Kalau sudah jadi perpres kan lumayan kekuatan hukum. Jadi tidak hanya Kementerian Agama kalau sudah perpres, ini harus benar-benar diakui oleh pemerintah daerah ada di daerah masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali untuk UKM yang penting misalnya kita berbuat, ayo kita menciptakan, berinovasi dan sebagainya dalam rangka mengembangkan program-program kegiatan-kegiatan ramainya masjid-masjid dengan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan dan ibadah di masjid tersebut sehingga benar-benar masjid itu hidup. Dan kita berharap kita tentunya dengan membangun masjid ini secara SDM ini akan membawa juga pintu rahmat bagi kita semua. Kita harapkan bisa itu Pak. Barangkali Ibu untuk DKM